Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini dampak luka batin yang mungkin pernah kita alami gitu ya di masa kecil, entah itu baik atau buruk dan pengaruhnya apa sih ke masa depan kita karena ini menjadi sangat penting ya. Apakah hanya keep aja di masa kecil atau sebenarnya ini bisa berpengaruh berlanjut sampai dewasa bahkan mungkin sampai lansia masih terngiang-ngiang terus dan kabarnya ini bisa membentuk kepribadian atau sifat seseorang. Wah, ini kalau pengalamannya baik mungkin bagus ya pemirsa, tapi saya jadi deg-degan nih kalau akhirnya pengalamannya buruknya gimana nih gitu ya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar mungkin Anda ada rasa gelisah atau mungkin teman Anda atau siapapun kenalan Anda yang pernah mengalami hal demikian, Anda boleh deh menghubungi kami di nomor 021 2903264 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPSC psikolog dari Smart Mind Center. Selamat pagi Mbak Alexa, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, apa kabar juga nih? Semoga baik-baik ya di sana ya. Amin, semoga kita baik-baik terus dan pandemi segera usai, amin, 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 amin. Ini Amin. aminnya perlu 1 juta kali itu ya Mbak Alexa ya. Oke Mbak Alexa, mungkin beberapa waktu belakangan kita ada sering dengar istilah inner child ya. Mungkin kalau kita googling langsung banyak tuh artikel tentang inner child, inner child, inner child seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan inner child ini apa sih sebenarnya Mbak Alexa? Oke, jadi kan banyak kalau secara umum inner child itu selalu dikaitkan dengan masa kecil yang terluka ya. Padahal sebenarnya nggak juga. Seperti yang Mas tadi bilang di awal mulai acara ini kan tadi Mas sempat bilang ya ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Nah, inner child sendiri itu adalah sebuah metafora untuk menggambarkan bahwa setiap manusia itu pasti punya sisi kekanak-kanakannya. Kalau kita lihat anak-anak tuh gimana sih? Mereka itu kan cheerful, bisa enjoy, bisa santai, tapi di satu sisi juga kadang penakut, kadang mereka juga nggak pede sama dirinya sendiri karena ngerasa belum banyak yang mereka pelajari gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal inner child yang terluka, biasanya kan yang dibahas dalam sisi psikologis itu adalah inner child yang terluka, yang mana ketika seseorang di masa kecil pernah mengalami sebuah konflik yang tidak terselesaikan atau kita sebut sebagai unfinished business, masa kecil dia, pandangan dia atau persepsi dia semasa kecil terhadap suatu kondisi yang membuat dia luka itu akan terbawa sampai dewasa dan itu akan mempengaruhi dia dalam bagaimana cara dia menanggapi, bereaksi atau berperilaku terhadap sebuah kondisi itu. Begitu kira-kira. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama Mbak Alexa ternyata ada pengalaman yang positif dan juga negatif dan keduanya sama-sama berpengaruh kan seperti itu. Nah, kalau jenis-jenis dari inner child-nya ini sendiri apakah hanya berbatas pada yang baik dan buruknya atau ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk yang lainnya ini Mbak Alexa? Oke, kalau misalnya lebih jauh lagi, kalau kita memang membahas tentang inner child yang terluka ya, yang biasanya memang dipahami sama masyarakat kan dari sisi itu ya, ada 4 faktor utama yang membentuk luka pada inner child. Kita sebutnya dari situ dulu supaya bisa menggambarkan nantinya akan seperti apa gitu. Yang pertama adalah luka abandonment wounds gitu, atau ketika seorang anak merasa aku tuh kok ditinggalkan terus ya gitu. Mereka akan berkembang menjadi orang yang merasa terasing, terus gampang kesepian. Pernah kan ada orang yang rame aja tuh kesepian atau setiap kali ngeluh, aduh kok bosen banget ya, sepi banget, kok rasanya kayak dunia tuh semu gitu, kok kayaknya aku kok bukan siapa-siapa, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah luka ketika mereka terus disalahkan atau guilt wounds gitu. Jadi ketika dari semasa kecil mereka terus dikritik, disalahkan, nggak pernah disadari perannya gitu. Pada akhirnya mereka pun akan terus merasa bersalah. Apa-apa ngerasa mereka yang harus bertanggung jawab. Belum-belum udah ngerasa mereka yang disalahin duluan. Atau mungkin kebalikannya, jadi defensif banget dan nggak mau disalahin, seperti itu. Nah, kalau orang yang gampang disalahin kan tinggal disalahin dikit mereka jadi berubah pendiriannya gitu. Jadi seringkali orang-orang yang terlihat kurang bisa punya atau berpegang pada pendirian seperti itu. Lalu ada juga yang berkaitan sama trust atau rasa percaya kita sama seseorang. Ketika kita terluka dari sisi trust-nya, kita akan sulit membangun kepercayaan sama orang dan kita pun juga akan sulit mempercayai diri sendiri. Jadi kita kayak butuh validasi terus gitu. Aku nih sebenarnya orang yang mampu nggak sih? Aku nih sebenarnya bisa nggak sih? Langkah-langkah yang aku lakukan ini udah tepat belum sih? Gitu. Lalu yang terakhir adalah neglect wound atau luka-luka di mana kita merasa diabaikan.
ketika kita mencoba untuk mengungkapkan pendapat atau mencoba untuk bertanya atau mencoba untuk berinteraksi, seakan-akan kita nggak dapat respon yang sesuai atau kita mendapat respon yang dingin gitu, seperti itu. Jadi dia akan menanyakan, aku ini sebenarnya berharga nggak sih, kok kayaknya orang-orang nggak peduli sama saya, mengungkapin pendapat aja susah, takut mereka itu mengabaikan saya lagi, seperti itu. Oke, berarti ada 4 jenisnya tadi ya Mbak Alexa ya. Abandonment wound, terus kemudian ada guilt, kemudian ada trust, dan yang terakhir adalah neglect seperti itu. Nah, keempat-empat hal ini yang hal-hal yang mungkin menjadi posibilitas terjadi pada anak-anak yang akhirnya mungkin bisa dibawa sampai dewasa. Nah, terjadinya proses hingga akhirnya itu berdampak atau berpengaruh kepada seseorang itu gimana sih Mbak? Oke. Jadi masa perkembangan itu kan adalah masa di mana seorang manusia itu belajar menjadi seorang individu. Jadi ketika mereka menentukan aku ini siapa, itu kan terjadi selama proses perkembangan ya. Nah, ketika dalam proses perkembangannya kita nggak pernah belajar bagaimana cara mengatasi masalah kita dengan adaptif, dalam artian ada sebuah konflik yang tidak terselesaikan atau tidak terproses secara sehat, luka itu kan akan terpendam. Dalam artian kita berusaha untuk berpikir bahwa luka itu nggak ada, atau mungkin kita disuruh ngelupain aja. Pada akhirnya kan terpendam di alam bawah sadar nih. Sedangkan semua hal yang terpendam di alam bawah sadar itu kan sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita memaknai sesuatu, bagaimana cara kita mempersepsikan sesuatu, dan bagaimana kita menentukan peran kita terhadap lingkungan ataupun terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi kita pun akan menjadi seorang individu yang mungkin seringkali bingung, nggak percaya diri, atau mungkin terlalu susah untuk percaya sama orang, seperti itu. Oke, ini kan prosesnya. Nah, sebenarnya kalau proses ngomongin tentang satu luka batin yang akhirnya bisa berpengaruh pada sifat atau karakter seseorang, ini kalau dilihat dari anak-anak kan mereka belum paham-paham banget ya Mbak ya, maksudnya apakah ini akan terbawa sampai dewasa atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari prosesnya sendiri, sejak umur berapa sih kira-kira inner child ini bisa terjadi pada anak yang akhirnya bisa, ya bukan harapan kita sebenarnya ke bawah sampai dewasa, tapi sejak umur berapa kira-kira inner child ini bisa terjadi Mbak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali Mas. Jadi seringkali orang lupa bahwa dari otak kita terbentuk gitu ya, kalau dari teori psikoanalisa sendiri malah sejak di kandungan gitu. Sejak di kandungan saja tuh kita sudah bisa punya koneksi sama seseorang, yaitu sama ibu kita nih misalnya. Jadi ketika ibu kita merasa sedih atau merasa stres, kita pun bisa ngerasain. Atau ketika ada seorang ibu yang merasa menolak anaknya, aku kok nggak mau hamil nih sebenarnya, aku nggak nyaman mengandung di saat ini, belum siap lah, itu pun bisa menjadi sebuah luka. Jadi di masa kapanpun, di masa anak-anak kita, suatu trauma atau luka bisa mempengaruhi inner child kita, bisa membentuk sebuah inner child gitu. Jadi memang misalnya ada ketika dia waktu kecil ngerasa terabaikan, atau mungkin sebelum secara kognitif berkembang sempurna, dalam artian mereka kurang bisa memaknai sesuatu secara sehat, ataupun salah persepsi sama sesuatu, dan kita nggak pernah benerin ya, sebagai orang tua kita nggak pernah benerin persepsi itu. Biasanya anak-anak di bawah 5 tahun, yang tersimpan adalah trauma-trauma atau luka yang mereka nggak bisa cerna, tapi bentuknya sebagai refleks gitu. Kenapa sih kalau aku stres nggak pengen makan, rasanya perutnya sakit? Itu mungkin bisa terjadi yang kita nggak sadari, ada di dalam hubungan dia sama orang tuanya di masa sebelum 5 tahun, misalnya seperti itu. Oke. Ini sangat menarik sekali bagaimana kemudian ternyata satu hal yang tidak kita sadari, entah itu pengalaman baik atau buruk di masa anak-anak, ternyata ada dampaknya juga dalam kehidupan kita menjelang dewasa ataupun bahkan dewasa seperti itu ya Mbak Alexa ya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas Mbak sebenarnya seberapa besar sih dampak dari inner child ini pada masa depan seseorang hingga dewasa seperti itu ya. Dan apakah ini bisa berpengaruh juga pada hubungan seseorang, pada kehidupan sosialnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Mbak Alexa ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, ada apa sih dengan luka batin dan dampaknya di masa depan kita ini seperti apa, seperti itu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatitv. Kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPSI psikolog dari Smart Mind Center. Mbak Alexa, kita lanjut lagi ya. Tadi sebelum break aku sempat mau tanya nih. Kan kalau kita ngomongin tentang dampak luka batin atau inner child ini sebenarnya bisa seberapa besar pengaruhnya ketika kita mau ngomongin creating the character gitu ya, membentuk sifat atau karakter seseorang, dan apakah pada akhirnya kan kita student politikun nih, makhluk sosial. Nah, apakah akhirnya ini bisa berdampak pada kehidupan sosial kita, either itu adalah yang baik atau buruknya tentang inner child yang tadi ini, Mbak Alexa? Ya, jadi masa kecil atau masa perkembangan itu kan adalah sebuah proses yang sangat krusial ya untuk menentukan siapa sih jati diri si individu ini. Mungkin simpelnya adalah apakah aku berharga atau tidak gitu misalnya. Apakah aku ini punya peran atau tidak dalam lingkungan. Jadi kalau memang ada inner child yang terluka, jelas akan sangat berpengaruh dengan cara mereka beradaptasi dalam lingkungannya, terutama ketika mereka menghadapi konflik gitu. Malah mungkin nggak bisa marah ke orang, bisa jadi marahnya ke diri sendiri gitu. Ada yang seperti itu, seperti yang tadi kasus luka yang disalahkan atau guilt wounds tadi misalnya gitu. Oke. Berarti gini, pertanyaannya kalau kita ngomong inner child ini sebenarnya Mbak Alexa, apakah bagaimana akhirnya inner child ini bisa terluka? Apakah kita nggak lagi ngomongin bagaimana inner child terluka, tapi inner child yang terluka adalah berdasarkan pengalaman buruk seseorang karena mungkin hal-hal yang negatif yang terjadi, dan kemudian apa juga hubungannya dengan trauma? Apakah ada beda atau enggak seperti itu? Gimana Mbak Alexa? Oke, nggak mungkin satu kejadian itu berpengaruh sama inner child kita gitu. Satu kejadian yang mungkin besar, dan ketika kita mendapatkan sebuah penanganan yang bisa memproses kejadian itu, nggak mungkin akan langsung berpengaruh menjadi luka terhadap inner child. Biasanya pasti ada suatu hal yang berulang-ulang, yang terus-menerus terjadi, yang membuat kita merasa kayaknya memang ini adalah persepsiku terhadap diriku, atau ini adalah persepsiku terhadap lingkungan, bahwa mereka itu memang nggak peduli, atau mungkin apakah aku juga nggak berharga, misalnya seperti itu. Jadi harus terjadi proses yang berulang-ulang dan panjang, dan biasanya mungkin tanpa disadari respon-respon nih, seperti kamu jangan nangis, atau udahlah jangan minta-minta sesuatu, jangan egois gitu, mama papa kan lagi kerja. Dan balik lagi, apakah sebuah pola asuh ini kan berarti berkaitan sama pola asuh ya dalam masa perkembangan, dan pola asuh itu nggak selamanya berhubungan sama pola asuh orang tua saja, kadang-kadang dari gurunya atau dari lingkungan sekitar, sampai mereka belajar memaknai peranku dalam lingkungan itu seperti apa gitu. Oke. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah kalau untuk luka fisik kan bisa kelihatan ya Mbak, masih ada luka atau lecet seperti itu. Nah, kalau inner child atau sesuatu yang 4 wound tadi ya, entah itu abandonment, guilt, kemudian trust, dan juga neglect, ini kan something that untuk secara kasat mata ini invisible, nggak bisa kelihatan seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, orang sadar nggak sih gitu kalau akhirnya ini terbawa sampai dewasa gitu? Apakah mereka sadar, atau banyak yang justru nggak sadar bahwa karakter, sifat, sesuatu yang ada dalam diri mereka ini sebenarnya terpengaruh dari dampak luka batin atau dari inner child yang terluka ini, Mbak Alexa? Seringkali nggak sadar. Jadi biasanya kita itu dituntut untuk selalu bersikap dewasa. Dari anak-anak kecil aja kita sering ngomong, ayo jangan gitu, udah gede, nggak usah nangis, udah gede loh, emang nggak malu sama teman-teman gitu. Padahal kita memang harus membantu mereka mempelajari dan memproses emosi-emosi mereka gitu sebagai orang dewasa. Dan ketika kita pun sudah dewasa, coba deh kalau pertama kali kita ngelihat yang paling ekstrim ya, ketika kita yang sering ditemuin gitu, ketika ada seseorang grieving atau merasa kehilangan, omongannya adalah udah nggak usah diingat-ingat lagi, dia juga udah meninggal, kamu mau nangis kayak apa juga dia nggak akan balik gitu. Jadi kita nggak pernah terbiasa untuk memproses dan mengenal emosi-emosi kita. Jadi
seringkali mungkin taunya kenapa ya aku kok mikirnya semua orang jahat sama aku, padahal cuma sekedar nggak diajak makan pizza misalnya gitu. Atau mungkin ketika ada seorang teman yang lebih ramah ke teman lainnya, sedangkan ke aku enggak, itu pun juga langsung ngerasa aku nih sebenarnya kenapa sih, kenapa aku tuh nggak bisa berteman sama orang, jadi nyalahin diri sendiri seperti itu. Oke oke. Ternyata hal-hal yang sering terjadi di sekitar kita, ada banyak orang yang akhirnya make fun of someone's loss gitu ya, yang akhirnya kayak itu bisa Iya. berpengaruh juga kan ke dampak psikologisnya. Wah, ini sangat luar biasa ya. Oke, tapi gini Mbak, ketika ada seseorang yang mengalami itu gitu, bagaimana cara menyadari bahwa apa-apa yang di diri kita ini adalah cerminan dari masa kecil kita? Kan kadang-kadang akhirnya kita nggak, tadi kan seringkali Mbak Mbak Alexa bilang seringkali mereka nggak sadar gitu. Gimana caranya untuk mengenali ya, getting to know ke diri kita sendiri sebenarnya. Itu kan yang justru jauh lebih sulit ketika kita getting to know somebody else gitu. Gimana nih Mbak Alexa? Oke, jadi memang kalau untuk menggali inner child dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan pendidikan terdahulu nih, makanya Oke. profesional-profesional itu yang bisa membantu memulihkan inner child-nya. Tapi untuk sekedar menyadarkan, mungkin kita perlu merefleksikan teman kita atau kenalan kita ini, sebenarnya kalau dari sudut pandang kamu, reaksi dan respon kamu ini wajar nggak sih terkait sama konflik yang lagi kamu alamin, terkait sama masalah yang kamu alamin. Apakah respon itu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik atau tidak, atau malah justru memperburuk masalahnya gitu. Kalau dia merasa, iya ya kalau cuma diajak makan pizza, kenapa aku sampai nangis-nangis begini, ngerasa nggak ada yang sayang. Padahal orang lain kok nggak diajak makan pizza ya udah biasa aja gitu. Nah berarti kan ada sesuatu dalam inner child mereka gitu. Oke, sebelum kita lanjut lagi, Mbak Alexa, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya. Ini dari Mbak Ratna. Saya umur 26 tahun, saya merasa kesulitan ketika sedang presentasi karena dulu saat SD saya pernah ditertawakan ketika baca puisi di depan kelas. Wow, ini mungkin sesuatu yang menjadi traumatik kali ya. Nah, gimana nih solusinya, Mbak Alexa, gimana nih? Oke, seperti yang tadi saya bilang, masalah satu kali itu nggak akan langsung berpengaruh menjadi inner child kita yang terluka gitu. Apakah ada masa sebelumnya ketika aku memang sering ditegur, aku memang sering dikritik sampai aku nggak punya kepercayaan diri. Jadi ketika kita mendapat tertawaan atau mendapat respon teman-teman lain tuh semuanya tertawa dan kita pun jadi ngerasa aku kok memang nggak bisa ya, atau aku memang memalukan, itu kan berarti sudah terjadi proses yang cukup lama. Apalagi setelahnya, ketika pada akhirnya udah kelihatan malu, udah kelihatan mukanya bergetar, gurunya juga nambah ketawain, atau mungkin setelahnya itu malah diejek terus sama temennya, itu akan membentuk sebuah luka. Itu baru yang membentuk sebuah luka, biasanya seperti itu. Jadi kalau memang dia sudah menyadari, oh traumaku di sana, biasanya saya akan ngajarin ke pasien-pasien, coba deh kamu bayangin kamu jadi salah satu teman kamu. Misalnya jadi salah satu teman kamu yang ada di kelas itu, kalau kamu ngeliat ada orang yang melakukan keunikan atau kelucuan yang sama, tanggapan kamu ke mereka apa? Apakah langsung merendahkan kah? Atau malah ya udah biasa aja, justru ini membuat fun gitu. Ketika kita punya persepsi yang berbeda dalam situasi itu, kita pun akan lebih ringan mengingat trauma-traumanya menjadi suatu hal yang mungkin bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih sehat dan lebih ringan gitu. Oke, ini juga aku jadi kepikiran gini Mbak Alexa. Kan mungkin yang ditangkap sama seseorang ketika lagi baca puisi atau lagi apalah di depan kelas, ada yang ngetawain, mungkin ada satu orang, satu anak atau siswa yang akhirnya merasa seperti sakit hati karena nggak terima. Ada juga yang akhirnya malah ikutan ketawa juga gitu kan, karena mungkin it's kind of fun gitu ya. Nah, berarti ini Pak, cara penerimaannya ini juga tergantung dari sifat atau karakter si anak tersebut atau gimana tuh? Betul, jadi tergantung dari persepsi kita gitu. Jadi kejadian apapun bisa menjadi luka kalau kita salah mempersepsikannya. Bukan salah sih, sebenarnya lebih ke tergantung cara kita mempersepsikannya. Kalau memang kita terbiasa sedari kecil nggak pernah diajarkan untuk mempersepsikan sesuatu dengan sehat, jadi misalnya kayak apa-apa disalahin, apa-apa dikritik, kita selalu akan merasa oh diketawain itu dikritik. Dapat kadang kayak lebih jauh lagi, misalnya kayak pernah ada pasien yang
dapat feedback kalau mereka skripsi gitu. Semua skripsi kalau memang kita bimbingan pasti ada feedback kan. Tapi sekedar dapat feedback saja tuh sudah ngerasa aku nih salah banget gitu. Nah kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebelumnya kalau memang kita nggak menggali apakah dulu pernah terjadi kondisi-kondisi yang membuat mereka mempersepsikan dirinya sebagai orang yang nggak pernah benar atau sebagai orang yang kurang atau sebagai orang yang lemah seperti itu. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ratna dan tetap semangat pada bagaimana juga persepsinya dari kita untuk harus tetap positif gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Mbak Alexa. Sebenarnya di kondisi seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mungkin yang sudah dewasa dan mengalami inner child yang terluka, sekali lagi ya, sesuatu yang berulang-ulang akhirnya membuat inner child terluka dan akhirnya ke bawah sampai dewasa, apa yang harus dilakukan? Apakah harus selalu bertemu dengan profesional seperti seorang psikolog atau psikiater atau cukup dengan konsultasi ke orang-orang support system yang ada di sekitarnya, Mbak Alexa? Biasanya kalau memang supportnya cukup mendukung, ada baiknya didiskusikan. Dulu kenapa sih aku, misalnya inget ya, dulu kenapa sih aku diperlakukan seperti ini, dulu kenapa sih setiap kali aku minta sesuatu mama bilang jangan egois atau misalnya udah nanti dulu kayak seakan-akan kalau mau nangis nanti dulu deh mama banyak urusan. Nah dulu tuh gimana gitu mah. Terus biasanya kalau mereka mendapat jawaban iya kamu lihat deh dulu kan kita susah nih, papa baru meninggal, mama jadi orang tua tunggal. Akhirnya terjadi reflection gitu, mereka bisa merefleksi oh ya dulu masalahnya seperti ini loh, nggak seperti di persepsiku yang mana aku tuh nggak disayang, justru aku tuh yang benar-benar diutamain sama mama sampai mama tuh kerja mati-matian, misalnya seperti itu. Lalu kalau memang terasa sulit sekali dan lukanya begitu besar, karena banyak banget luka-luka tuh yang dipendem dan nggak semua orang tuh menyadari luka itu gitu, kirain sebuah hal yang biasa atau malah merepresi jadi lupa gitu seakan-akan jadi ditekan gitu. Nah itulah yang sudah perlu ke psikolog atau psikiater atau tenaga profesional kesehatan mental lainnya. Gitu. Di saat kondisi sudah tertekan seperti itu ya. Oke Mbak Alexa, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan gitu ya, ataupun mengatasi mungkin bagi Anda yang memiliki inner child yang terluka di masa kecil selalu berulang dan akhirnya ke bawah sampai dewasa. Nanti akan kita bahas, semoga bisa membantu gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPSI psikolog dari Smart Mind Center. Mbak Alexa, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk menyembuhkan inner child yang ada dalam diri kita kalau kita mengalaminya seperti itu ya. Kita lihat yang pertama adalah menerima keberadaan inner child di diri Anda seperti itu. Nah, kita kan kadang-kadang tadi sebenarnya di awal kan tadi kita sudah sempat bahas bahwa banyak orang yang kemudian seringkali tidak sadar gitu ya. Entah sadar ataupun tidak sadar atau ada denial atau kan kita lagi ngomongin denial dan acceptance ya, pasti kan ada seperti itu. Nah ketika ada kemudian orang tahu sudah ada gitu ya, menerima acceptance adanya inner child ini menjadi penting juga ya Mbak ya, supaya tidak denial terus malah jadi konflik dalam diri gitu. Gimana nih Mbak Alexa? Betul, memang yang disarankan dan yang biasa diajarkan dalam sesi psikologi atau sesi-sesi psikiatri kalau memang terjadi psikoterapi ya, kalau memang menjalankan psikoterapi adalah untuk merangkul inner child itu. Bukannya marahin, bukannya melupakan atau yang seringkali dilakukan mengabaikan inner child-nya, tapi lebih ke merangkul dan mengenal lebih jauh inner child mereka, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah memahami hubungan masa lalu. Nah, apa-apa yang terjadi di masa lalu juga mungkin seperti baru saja Mbak Alexa sebutkan harus dirangkul ya, atau seperti apa nih? Betul. Ya, jadi kita perlu belajar untuk memaknai sebuah luka atau sebuah trauma dari sudut pandang yang berbeda. Nggak mungkin yang namanya masa lalu, apalagi sesuatu yang membuat luka itu kita lupain. Yang ada di-repress, bukan dilupain gitu. Yang ada jadinya terabaikan. Nah, ketika kita bisa melihat suatu hal dari sudut pandang yang lebih ringan atau lebih netral gitu. Contoh simpel adalah belajar melihat misalnya korban perundungan atau korban bully gitu. Kita melihat diri kita sebagai korban bully. Tapi kalau misalnya kita sudah lebih acceptance, kita kan bisa melihat diri kita sebagai orang yang survivor bullying gitu. Makanya sekarang kan banyak kata-katanya diubah ya, bukannya korban atau orang yang mengalami, lebih ke survivor.
survivor kanker, survivor kesehatan mental, ataupun survivor KDRT misalnya seperti itu. Jadi dengan mengubah sedikit aja persepsi kita terhadap satu hal itu sebenarnya bisa membantu kita untuk pulih dan merangkul inner child kita gitu. Nah itu ya pentingnya untuk merangkul, diterima dulu aja, tinggal cari solusi ya, jangan nolak-nolak terus malah terjadi konflik batin gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tunjukkan rasa cinta dan sayang pada diri sendiri. Nah ini yang disebut dengan self care gitu ya, mungkin self love yang berarti bukan selfish juga kan seperti itu. Tetap tahu batasan yang balance ya Mbak ya, gimana nih? Iya, jadi lebih tepatnya sih kita coba untuk merefleksikan diri kita. Sebenarnya apa sih yang kita butuh? Kayak misalnya ada orang yang terus ngerasa, aku nih sedih banget kalau memang lagi berantem sama pacar, apalagi kalau misalnya pacarnya itu mengabaikan aku, nge-ghosting aku sementara waktu. Aku tuh bisa stres, bisa cemas banget, kayaknya sedih banget, pengen bunuh diri misalnya sampai ngomong seperti itu. Ketika digali lebih jauh, coba tanyakan apa sih yang sebenarnya aku butuhkan. Oh, aku cuma butuh disayang, karena dari dulu sebenarnya orang tuaku tuh absen gitu. Orang tuaku tuh walaupun ada, tapi nggak pernah ngajak ngobrol, nggak pernah nanya kabarku. Nah, coba lakukan dialog ke diri sendiri gitu. Hai, apa sih yang terjadi? Apa yang bikin kamu sedih? Coba ingat deh masa-masa di mana kamu disayang. Jadi perasaan sayang ataupun disayangnya itu bisa muncul lagi dan kita bisa kembali penuh gitu. Oke ya, menjadi sangat penting juga untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang pada diri sendiri. Selanjutnya adalah berkomunikasi dengan inner child yang ada pada diri kita. Nah, berkomunikasinya ini yang seperti apa dan manfaatnya seperti apa? Apakah kemudian ada hubungannya dengan penerimaan tadi? Kalaupun iya, cara berkomunikasinya seperti apa? Kan kadang-kadang kalau untuk yang baik, oke Mbak, bisa nih, gampang. Tapi kalau untuk berkomunikasi dengan yang buruk kan, ya tadi, kita tidak akan bisa melupakan, tapi refresh lagi, gimana nih? Oke, jadi memang caranya banyak. Salah satunya yang paling simpel adalah dengan kita berdoa gitu. Ketika kita berdoa, walaupun kita belum bisa, kan banyak orang yang susah ya untuk ngebayangin aku ngomong sama diriku yang masih kecil kan susah. Paling nggak kalau kita sambil berdoa, doa itu kan bentuk dari afirmasi positif kan, nggak mungkin kita doain jelek-jelek. Nah, sambil kita doakan diri kita, coba kasihlah rasa tenang, kasihlah kedamaian, itu pun sudah bentuk komunikasi atau dialog dengan diri kita kok sebenarnya. Lalu untuk lebih jauh lagi mungkin bisa juga kita ngebayangin andaikan ada sisi diri kita yang terluka itu, andaikan ada sisi diri kita yang kesepian misalnya, kalau dia ada di sana aku bakal ngomong apa dan kita bakal diskusi apa, kita bakal cerita-cerita apa sih dan adakah hal yang bisa aku lakukan untuk bikin dia ngerasa lebih baik. Atau mungkin kita tanyain, sebenarnya kamu kalau ngelihat diri kamu yang sekarang jadi aku, perasaan kamu gimana sih? Kamu bangga nggak? Ada yang perlu aku ubah nggak? Gitu. Jadi kayak timbul dialog terhadap dalam diri sendiri, tapi kita membayangkan kita berbicara sama diri kita yang masih kecil, seperti itu. Oke. Berarti memang harus ada komunikasi di sana supaya kita juga tadi ya lebih lagi mengenal dan juga merangkul inner child-nya seperti itu. Yang terakhir adalah kalaupun akhirnya beberapa cara tadi sudah diaplikasikan tapi masih menemui kendala, perlu bagi kita untuk ketemu ke profesional seperti psikolog atau psikiater di kondisi seperti apa? Apakah ketika kita ngomongin inner child yang sudah sangat berat atau gimana nih Mbak Alexa? Sebenarnya kalau kita memang sudah ngerasa ada sesuatu yang berulang-ulang ya, jadi dalam artian kita sering kan ngeliat ada orang yang tough banget, yang karirnya juga bagus banget, yang mungkin orangnya tuh rame, asik gitu, tapi kok seringkali ketika malam suka ngerasa kesepian, sendirian, nggak nyaman sama hidupnya, atau kehilangan makna gitu, tapi itu selalu muncul malam-malam aja, keinget masa-masa lalu ketika dia disakitin, atau ketika dia dituntut untuk melakukan sesuatu dan mengabaikan keinginan-keinginan dia atau kebutuhan-kebutuhan dia. Nah itu sudah perlu, itu adalah tanda-tanda dia sudah perlu ke profesional gitu. Jadi nggak selamanya orang yang terlihat produktif itu sehat, siapa tahu mereka tuh terlalu produktif untuk menutupi inner child mereka yang terluka itu gitu. Tapi sebenarnya bisa berpengaruh ke kinerja juga nggak sih Mbak kalau akhirnya untuk menutupi justru malahan gitu? Iya betul, jadi memang menjadi suatu coping ya. Jadi ada orang yang mungkin sukanya nonton, ada orang yang sukanya kerja. Karena ketika kita bekerja kan pikiran kita aktif ya, nggak fokus melulu ke masalah yang lagi kita pikirin itu gitu, nggak fokus melulu ke trauma-trauma kita atau luka-luka kita yang lain. Gitu. Oke ya, jadi cara copingnya mungkin setiap orang beda-beda, mungkin ada yang nonton, kerja dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Alexandra Gabriela, MPASI psikolog dari Smart Mind Center sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Semoga kita semua sehat fisik, sehat mental,
dan inner child kita bisa mendukung hal-hal yang baik ke depannya hingga kita dewasa nanti ya. Terima kasih Mbak Alexa, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Smart Mind Center. Selamat pagi.